Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang dirahmati Allah, Masya Allah ya. Buat yang baru bergabung, kita ingatkan lagi di tema kita pagi hari ini adalah Ramadan sebulan lagi. Masih punya utang puasa? Masih punya nggak? Yang jawab berarti masih punya. Yang nggak jawab mudah-mudahan udah nggak punya lagi, Masya Allah ya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Kita bicara masalah tentang bagaimana caranya kita membayar puasa. Apakah doa niat untuk bayar puasa atau qada puasa ini sama dengan baca doa waktu niat puasa lainnya nih? Ya, mohon izin sebelumnya Ustaz Syam nih. Dan apakah bayar utang puasa ini harus secara berurutan? Apakah bisa selang-seling? Karena tadi tuh udah masalah tuh. Saya pernah dengar katanya hari Jumat nggak boleh puasa. Kalau bisa jangan gitu. Mohon izin penjelasannya, silakan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Abisma, Satair, Mas Fadli serta guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah wa ba'd. Kalau dikatakan bahwasanya niat puasa qadha dengan niat puasa lainnya apakah sama? Tentu saja kalau dikatakan niat puasa ini, niat puasa wajib kita laksanakan di malam harinya sebelum fajar menyingsing. Kenapa? Karena ternyata puasa yang wajib ini mesti ada niatnya. Setiap malam kita baca niat. Maka dari situ ketika membaca daripada niat puasa qadha juga wajib hukumnya. Maka niat puasa qadha ini berbeda dengan niat yang lainnya karena dia wajib hukumnya. Kalau puasa sunnah itu kan biasanya orang kalau dilihat daripada riwayat Nabi SAW itu pernah pulang ke rumah beliau lalu tidak ada makanan, lalu Nabi mengatakan bahwa kalau begitu saya berpuasa, berarti tidak berniat di malam harinya. Nah, dari situ kita ambil. Tapi kalau puasa wajib dia berniat di malam harinya. Maka kalau qadha puasa nawaitu shauma ghadin an qadha'in, ya bukan an ada'i, an qadha'in syahri Ramadan lillahi ta'ala. Jadi dia mengganti daripada an adain menjadi qadha'in, daripada mengganti puasa Ramadannya. Nah, itu niat yang pertama. Yang kedua, kalau dikatakan hari Jumat, memang ada larangan daripada baginda Nabi SAW untuk puasa di hari Jumat. Kalau Jumatnya itu daripada tunggal sendirian di hari Jumat, kecuali berpuasa satu hari sebelum atau satu hari setelahnya. Berarti dia mengambil daripada Kamis Jumat dan juga Jumat Sabtu. Namun ternyata larangan ini bukanlah larangan yang mendekati keharaman, tapi larangan yang lebih kepada makruh kalau dia puasa Jumat sendirian. Namun ternyata kalau yang namanya hutang, karena dia wajib, dia mengalahkan yang makruh. Subhanallah. Karena dia wajib membayarnya. Maka kalau misalnya dia cuma ada kesempatan di hari Jumat itu untuk membayarkannya, maka dia bayarlah puasanya di hari Jumat tersebut. Tidak haram, tetap sah puasanya. Boleh-boleh saja dia berpuasa di hari Jumat. Siapa yang dimakruhkan berpuasa di hari Jumat? Sebenarnya yang dimakruhkan berpuasa di hari Jumat adalah orang yang padat kegiatannya di hari Jumat, termasuk diantaranya para laki-laki. Para laki-laki kan di hari Jumat diwajibkan dia untuk datang ke masjid bersegera, bergegas untuk melaksanakan hari Jumat. Kalau misalnya di Arab, misalnya lagi musim panas, udahlah hari Jumat, subhanallah, malah dia berpuasa di hari Jumat, maka dikhawatirkan dia malah lemah, dikhawatirkan dia malah malas untuk datang Jumatan disebabkan karena puasa sunnahnya. Maka kalau puasa wajib, tetap wajib dibayar di hari apapun, kecuali hari tasyrik, ya hanya hari tasyrik yang diharamkan untuk berpuasa. Kalau hari Jumat dimakruhkan, kalau dia niat saya hari Jumat aja, saya hari Jumat aja, saya hari Jumat aja, maka makruh hukumnya. Tapi kalau kesempatannya hanya di hari Jumat, silahkan dia untuk berpuasa di hari Jumat tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya, bolehkah dengan selang-seling? Boleh-boleh saja. Berurutan? Boleh-boleh juga. Yang jelas dihitung berapa jumlahnya yang sudah dibayarkan, berapa lagi sisa hutangnya. Ini yang kadang-kadang orang tidak mencatatnya karena dia sepelekan. Padahal hutang kepada manusia saja kita malu untuk tidak membayarnya. Kita malu jikalau masih ada hutang kepada sisa hutang kepada manusia, apalagi sisa hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ada orang yang meremehkan daripada hutangnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka mesti mencatatnya. Kalau dia selang-seling, sekalian aja niat puasa Daud, tapi terusin, subhanallah. Tapi kalau misalnya dia berurutan, ya boleh-boleh juga. Apalagi kalau misalnya dia bayarnya di bulan Syawal, tentu saja dia dapat keutamaan 6 hari
hari di bulan Syawal, atau dia berurutan misalnya puasa Arafah, puasa Tarwiyah, maka subhanallah dia juga mendapatkan keutamaan daripada Tarwiyah dan Arafah. Boleh berurutan, boleh selang-seling, dan boleh juga hari Jumat, karena itu adalah hutang yang wajib untuk dibayarkan. Wallahu taala. Jadi yang namanya hutang puasa wajib ya wajib dibayar. Mau kapanpun, termasuk kalau seandainya memang mau puasa di hari Jumat, itu boleh-boleh saja boleh saja. Mengalahkan yang makruh karena ini wajib hukumnya. Karena wajib dia. Kecuali puasa sunnah atau digandengin. Nah, ini Masya Allah. Nah, sekarang kita nanya lagi nih, Habib, mohon izin Bib, ada yang nanya gini Bib. Boleh gak sih kalau kita ngejalin puasa sunnah, tapi puasa Ramadan kita ini kemarin utang masih banyak gitu. Nah, ini bagaimana nih Bib nih? Nih, dalam penjelasan bahwasanya diperbolehkan. Jadi diperbolehkan menggabungkan semuanya. Tapi cukup niatnya tadi yang sampaikan Ustaz Syam. Cukup satu niat aja. Nawaitu shauma ghadin an qada'i. Jadi dia niat untuk mengqadha fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala. Qadha di bulan Ramadan, dia ganti alhamdulillahnya yaumal isnainnya dia dapat misalkan hari Senin. Hari Senin. Atau dalam hati ya Allah nih saya hari Senin nih dapat pahala kasih dapat. Seninnya kebetulan lagi, ya kan di bulan Rajab, fi syahri Rajab. Masya Allah. Dapat lagi puasa sunnah Rajabnya. Tapi niatnya niat kodo puasa wajib. Menggabungkan semuanya. Iya. Jangan cuma niatnya cuma puasa sunnahnya doang, sayang kodonya. Kalau puasa sunnahnya doang, dia akan mendapatkan sunnahnya. Kodonya dia nggak dapat. Tapi kalau dia niat untuk kodo Ramadan dan kebetulan hari itu adalah hari Senin, dia dapat Seninnya, dan kebetulan hari itu di bulan Rajab dia dapat sunnah Rajabnya. Apalagi sekarang di bulan Sya'ban dia dapat sunnah Sya'bannya. Masya Allah. Jadi tergantung daripada apa yang diniatkan. Nah sekarang kalau ditanya, ada yang ribut-ribut, nggak boleh digabungkan, harus dia niatin satu-satu. Apalagi di bulan Syawal, kan Syawal itu kan disunahkan ada keutamaan lagi. Jadi kalau misalkan Anda berpendapat dan mempunyai keyakinan untuk puasa dulu di Syawal, bismillah puasa Syawal, lebih afdol. Setelah itu baru qada Ramadan. Oh, Masya Allah. Jadi kalau misalnya baiknya sebenarnya qada Ramadannya dulu, insya Allah Syawalnya juga dapat gitu sebenarnya ya. Bismillah, ya Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut di jamaah. Nah yang namanya orang hidup ya, pasti ada meninggalnya. Ada meninggalnya. Dan orang yang meninggal ini biasanya ninggalin waris. Ada yang warisnya berupa harta, ada yang hutang. Ada yang berupa hutang. Ada hutang yang berupa fisik, ada hutang yang berupa puasa. Nah, ini bagaimana nih? Mohon izin nih penjelasannya. Apakah ahli waris nih harus mengetahui juga nih yang namanya orang tua, hutang-hutangnya termasuk hutang puasanya untuk dibayarkan atau bagaimana? Mohon penjelasan guru kita nih Ustaz Tahir. Silakan, fadhil Ustaz. Izin Bang Fadli, Habib, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis, ada sebuah riwayat dari Rasulullah SAW. Man mata, siapapun orangnya meninggal dunia, ya, wa alaihi shaum, dan dia punya beban harus berpuasa, wajib berpuasa. Shama anhu waliyuhu, maka walinya yang akan berpuasa untuknya. Hadis ini banyak ditemukan di dalam kitab-kitab fikih dan kitab hadis khususnya, dan dibahas oleh Al-Imam As-San'ani dalam kitab Subul Salam. Wa fihi ikhtalafal ulama. Katanya tentang hal ini ulama silang pendapat dan ada beragam pendapat di dalamnya. Yang pertama, minhum may yaqul, di antara mereka ada yang berpendapat bahwa la siyama lahu, tidak ada puasa untuknya. Kenapa? Allah taziru waziratu wizra ukhra. Karena ada ayat yang mengatakan jika dosa tidak bisa digantikan dan dipikul oleh seseorang, maka tanggung jawab seseorang juga tidak akan beralih kepada ahli warisnya. Dan ini dikuatkan dengan sebuah riwayat dari Anas ibn Malik, tatkala seorang meninggal dunia, maka sejatinya pintu langitnya itu tertutup. Pintu langitnya. Di mana pintu langit itu tempat turunnya rezeki dan tempat naiknya amal. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mengatakan bagi ahli warisnya la yaqdi walakin yut'imu miskinan. Dia tidak mengqadha, tidak berpuasa, tetapi wajib mengeluarkan fidyah sebanyak hari yang ditinggalkan oleh Allah yarham atau rahimahullah tadi. Yang ketiga, yang mengatakan dia berpuasa. Hanya saja yang mengatakan dia berpuasa, siapa nih yang lebih pantas untuk menjadi pelaksananya, eksekutornya? Karena kalau dikatakan shoma anhu waliyuhu, maka walinya yang berpuasa untuknya, maka ahli warisnya. Dan kalau kita bicara tentang waris, ilmu waris itu kan ada istilah furu' dan ada usul. Ada ke bawah anak, cucu, cicit dan keturunan selanjutnya. Kalau ke atas ini ada usul, namanya ada ayah. Ya, kalau di Betawi ada babe, ada engkong, ya kan? Kong uyut dan sebagainya, kumpi sampai ke umpi. Nah, siapa nih? Nah, untuk mentayin yang menentukan ini
Ini ikhtalafa fihil ulama, juga terjadi silang pendapat di antara ulama. Minhum mayaqul, di antara mereka ada yang mengatakan al-aqrab tsummal aqrab. Yang terdekat baru yang kemudian rada jauh, yang agak jauh. Maksud yang lebih dekat adalah tadi. Karena kalau kita bicara tentang waris, jalur ke bawah ke atas ini jalur kuat dan utama. Baru ke samping yang disebut dengan hawashi. Hawashi itu baru saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, atau paman gitu ya. Paman dari ayah gitu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini yang terjadi silang pendapat di antara ulama yang mengatakan dipuasakan oleh walinya, oleh ahli warisnya, maka melihat jalur yang terdekat tadi, yaitu jalur ke bawah furu dan jalur ke atas usul. Gitu. Tapi yang mengatakan bahwa tidak, karena hadis Rasulullah mengatakan secara umum soma anhu waliyuhu, tinggal kalian berbagi. Berapa jumlah yang ditinggalkan atau berapa yang masih PR dari almarhum atau Allah yarham tadi, kemudian berbagi katanya. Dan ada yang mengatakan bahwa jika dia tidak diketahui tadi jumlahnya, maka puasalah tadi sebanyak mungkin dalam sangkaan seperti yang dihitung oleh Ustaz Syam tadi. Wallahu alam, mana pendapat yang lebih kuat? Kalau melihat mayoritas ulama mengatakan bahwa mengeluarkan fidyah sebanyak hari yang ditinggalkan Allah oleh Allah yarham tadi, oleh yang meninggal atau almarhum tadi, itulah yang menjadi catatan terkuat yang dikatakan oleh jumhur ulama tentang perbedaan yang sudah dipaparkan tadi secara panjang lebar. Wallahu a'lam bishawab. Biasanya terus kita sebagai anak tuh nggak tahu katanya. Betul. Tapi kita ingat aja kadang-kadang yang namanya orang tua kita sakit berapa lama di rumah sakit, berapa lama dia ninggalin sholat, berapa lama dia ninggalin puasa kalau memang itu pada saat bulan Ramadan, ya kan? Ini Masya Allah. Jadi ada perkiraan-perkiraan yang mungkin kita nggak bisa ngitung, jamaah yang di rumah bisa ngitung sendiri nih gitu ya. Ini Masya Allah. Nah tapi ada yang nanya juga nih, ini mohon maaf nih jamaah nih ya, banyak netizen nih kan banyak pertanyaan gitu ya. Ada yang bilang, Mas Fadli, itu kalau seandainya pahala yang kita lakuin kalau seandainya di bulan Ramadan kita puasa, terus kita nggak puasa, kita qada di bulan lain, itu pahalanya sama nggak ya? Bib, mau jelasin Bib. Ya, yang namanya bayar utang, pahalanya kira-kira sama nggak Bib? Ente jangan nyuruh aneh diri, orang Enggak, duduk aja. Anda nggak bilang begini tadi masalahnya. Silakan jawab, gitu maksudnya. Yang pertama, ketika kita melihat bulan dengan bulan-bulan yang lain, Ramadan tentu yang paling unggul. Betul. Karena apa? Ramadan di dalamnya rahmat, maghfirah, selamat daripada api neraka, berlipat-lipat ganda. Bulan untuk umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rajina Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul umatin Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan umatnya Rasulullah. Ketika Anda berpuasa di bulan Ramadan, Anda tinggalkan dengan sengaja, dosa besar. Dan Anda menggantinya di bulan yang lain, pahalanya tidak sebanding. Ya kan? Enggak sebanding, kawan. Ya kan? Ini beda. Ketika Anda bermain di rumahnya Mas Fadli sama rumah Anda juga berbeda. Iya. Ya kan, kalau di rumah ente kan dikasih makan enak, Anda nggak kasih makan suruh pulang. Oh gitu ya. Enggak, intinya seperti itu. Suruh puasa aja ya. Suruh puasa. Suruh puasa. Nah, intinya adalah ketika seseorang membandingkan Ramadan dengan yang lain, Ramadan tiada bandingnya. Dan di dalam Ramadan Allah turunkan yang namanya Lailatul Qadar. Dan di dalam Ramadan 1000 bulan Anda dapatkan. 84 tahun pahala dengan cuma-cuma Allah berikan mereka yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, yang mendekatkan diri kepada Allah, yang mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi kalau ditanya, orang yang mengqadha Ramadan dengan orang yang puasa Ramadan beda jauh. Pahalanya jauh, sangat-sangat jauh. Makanya beruntunglah mereka yang bisa menemukan Ramadan. Bahkan dijelaskan ulama selalu berdoa malam-malam terakhir bulan Ramadan, ya Allah, izinkanlah setiap malam ini malam bulan Ramadan. Setiap harinya adalah hari Ramadan. Setiap saatnya adalah Ramadan. Karena maghfirah yang luar biasa, rahmatnya Allah yang dahsyat yang Allah berikan di bulan Ramadan, tiada taranya. Dan sehingga orang atau manusia yang beriman bertakwa kepada Allah, mereka ulama, berharap akan adanya dia di bulan Ramadan. Masya Allah. Dan kita berdoa dari sekarang. Benar, biar panjang umur. Allahumma lana ya Allah ya Rabbi syahri Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, ini Masya Allah ya buat jamaah Islam itu indah. Tadi bertanya ini bagus banget sih sebenarnya. Tapi ya namanya sholat aja di bulan Ramadan sama sholat di bulan biasa beda pahalanya ya Ji, Masya Allah ya. Berlipat-lipat bulan Ramadan ini benar-benar istimewa. Jadi jangan meremehkan bulan Ramadan. Nah, ini garis bawah ini buat anak kita nih. Nah, sekarang kita lanjut. Waktunya kita menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk yang dikirimkan jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, ini dia pertanyaannya nih dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika seseorang malas untuk membayar utang puasa padahal dia mampu dan sehat dan dia juga nggak mau bayar fidyah?
apakah dia berdosa? Jazakallah khairan katsiran katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa pakai ditanya kalau ini sama Bib. Bib, jawab Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad dalam hadisnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah. Di sini dia jelaskan dalam kitab Fathul Bari Sahih Bukhari, Allah perlihatkan Nabi Muhammad SAW. Mereka, siapa mereka? Orang yang sengaja meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Mereka yang tidak mau mengqadha Ramadan. Mereka yang tidak membayar fidyah di bulan Ramadan. Mereka kakinya itu, ujung tumitnya itu digantung. Mereka digantung dan palanya di bawah dan mulutnya robek. Ini yang Rasulullah lihat. Sampai dalam kalimat di situ dijelaskan, Rasulullah SAW bersumpah, ya Allah, ini subhanallah, masya Allah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Oleh karena itu kita punya keluarga, punya saudara, kita ingatin, jangan sampai dia meninggalkan daripada yang namanya puasa di bulan Ramadan. Hina dia. Allah tidak akan melihat wajahnya orang tersebut. Dan Allah tidak akan melihat manusia tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memandang daripada manusia tersebut. Nanti ketika mereka dibangkitkan di mahsyar, maka ada satu golongan yang Rasulullah nggak mau lihat. Yang pertama siapa? Yang pertama adalah mereka orang tua yang berzina. Yang kedua, pemimpin yang tukang bohong. Yang ketiga, mereka yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan dengan sengaja. Dan mereka tidak mau berpuasa di bulan Ramadan. Allah nggak akan lihat dia, Allah nggak akan pandang dia, Allah nggak kasih rahmat dia, dan Allah akan celakakan dia, dan Allah Subhanahu wa taala langsung masukkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma naudzubillah. Allahumma ja'alna ya Rabb. Jadikanlah kami semua ya Allah manusia yang selalu rindu dengan Ramadan. Fariha bidukhuli Ramadan. Senang, bahagia, gembira dengan Ramadan. Bergetar hati dan jiwanya untuk berpuasa di bulan Ramadan, membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Bukan hanya Ramadan doang baca Quran, tiap hari baca Quran, tapi Ramadan lebih semangat lagi. Karena apa? Kita menemui bulan yang mulia. Masya Allah. Allahumma jinna minan nar. Ya Allah, ini kadang-kadang orang makanya ini biar paham dulu ya. Jadi jangan sampai ini buat anak-anak, nih ibu-ibu selalu diingetin ya. Kadang-kadang anak-anak kita ini bergaul sama temennya, tiba-tiba di rumah puasa di luar dibatalin tanpa sepengetahuan kita. Ini kita harus benar-benar tanamin bahwa nih kalau masuk bulan Ramadan, Ramadan ini nggak pakai tawar-tawaran. Wajib hukumnya jalanin puasanya, ibadahnya dipergiat lagi, Masya Allah. Biar rahmatnya bisa kita dapat semuanya. Amin. Belum tentu kita ketemu lagi Ramadan tahun depan. Alhamdulillah ya. Nah, buat jamaah Islam itu kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Ini ada pertanyaan bagus juga ya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon jawab atas pertanyaan saya. Wah, ini agak maksa sih biasanya kalau gini ya. Saya haid biasanya sampai 2 minggu ya, sudah selesai, tapi kali ini saya haid sudah hampir 2 bulan belum berhenti. Saya bingung Ustaz. Saya mau bayar utang puasa di tahun lalu, tapi saya masih haid, yang keluar darah haid ya. Apa keluar darah haid? Apa istihadah katanya? Tapi boleh nggak sih kita bayar puasa sekarang atau tunggu darah saya benar-benar berhenti? Nah, ini Ustaz Syah mau izin dijawab nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi Habib Utsman, Satair, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang sangat penting untuk dijawab. Yang pertama adalah ini darah haid ataupun darah istihadah. Maka dari madhab Syafi'iyah wa Malikiyah berpendapat bahwasanya batas maksimal haid itu 15 hari 15 malam. Jadi 15 hari, minimalnya 1 hari 1 malam, dan batasannya adalah 15 hari. Dari madhab Syafi'iyah wa Malikiyah sesuai dengan pendapat Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu bahwasanya darah setelah 15 hari itu adalah bukan darah haid lagi, melainkan sudah masuk daripada darah istihadah. Tadi ibu mengatakan sudah 2 bulan, berarti sudah masuk daripada darah istihadah. 2 minggu masih dianggap haid, tapi di atas 15 hari itu adalah darah istihadah menurut madhab Syafi'iyah wa Malikiyah. Menurut madhab Hanafiyah mengatakan bahwasanya darah haid itu adalah dihitung hanya sampai 10 hari. Di atas 10 hari adalah sudah termasuk istihadah. Lebih kurang lagi nih, 10 hari batasannya. Kemudian ada pendapat daripada Al-Auza'i ya, Daud Al-Zahiri, bahwasanya mengatakan bahwasanya pendapat darah haid itu adalah 17 hari. Setelah daripada 17 hari adalah termasuk istihadah. Kita mengambil satu pendapat, anggaplah kita mengambil daripada mazhab Syafi'iyah daripada 15 hari tadi. Jadi kalau sudah lewat daripada 15 hari, maka dia adalah darah istihadah. Maka ibu, kalau sudah yakin bahwa itu adalah darah istihadah, maka ibu tetaplah berpuasa. Berpuasalah, karena puasa yang hendak dilakukan adalah puasa wajib ya. Sebagaimana orang kalau sholat dengan istihadahnya, maka dia mohon maaf mesti daripada menyumbat darah tersebut lalu melaksanakan sholat
ya, tapi bukan sholat sunnah, sholat wajib. Dia nunggu dulu daripada udah masuk waktu sholat, udah masuk ke waktu sholat, maka dia segera menyumbat darah tersebut. Kalau tidak, benar-benar tidak bisa berhenti, subhanallah. Dia masuk nunggu waktu sholat, udah masuk, baru dia bersih-bersih menyumbatnya, kemudian dia tohar, bersuci, baru dia yakni daripada melaksanakan sholat hanya untuk sholat wajib tersebut. Sama dengan ini, karena dia puasa wajib Ramadan, karena dia adalah hutang, maka dia tetap melaksanakan puasa Ramadannya ya sebagai ganti puasa Ramadan. Permasalahannya sekarang ulama yakni melarang memasukkan sesuatu ke lubang ketika dalam berpuasa. Nah Ustaz, kalau disumbat itu kan berarti kita memasukkan sesuatu ke dalam lubang. Apakah tidak membatalkan puasanya? Maka ketika sedang istihadhah dan berniat untuk membayar hutang puasa, maka tidak perlu untuk disumbat. Tidak perlu untuk disumbat, tetap sah puasanya karena dia dalam keadaan darurat, dia dalam keadaan yakni sedang berpenyakit ataupun istihadhah tadi. Maka di atas 15 hari wajib dia membayar hutang puasanya. Ibu silahkan berpuasa karena sudah lewat daripada 2 bulan. Kita sepakati ataupun ibu meyakinkan diri ibu bahwa ini adalah bukan darah haid lagi karena di atas daripada kewajaran, di luar daripada kenormalan, di luar daripada kewajaran. Maka ini adalah darah istihadhah, sedangkan orang yang istihadhah tetap wajib sholat, ya, tetap daripada wajib puasa, tetap daripada wajib melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Kalau lagi mau sholat menyumbatnya, akan tetapi kalau sedang puasa tidak perlu untuk disumbat karena dikhawatirkan dianggap memasukkan sesuatu ke dalam lubang, yang mana memasukkan sesuatu ke dalam lubang adalah membatalkan puasa seseorang. Betul. Dia kan sedang puasa nih. Nah bulan Ramadannya pun demikian. Kalau masuk bulan suci Ramadan sedangkan dia masih istihadhah, maka silahkan dia berpuasa Ramadan karena darah yang keluar bukan lagi darah haid, sudah di atas 15 hari menurut mazhab Syafi'i wa Maliki. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Nah ini penjelasannya ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Memang nih yang namanya puasa ini nggak bisa digampang-gampangin. Bener nggak Ustaz Syam? Ya, Habib ya? Tunggu dulu. Dia jatuh, kenapa itu? Disuruh gimmick. Oh, kenapa? Ente jatuhnya kurang Jatuh. Gimmick gak bisa jatuh. Terus gimana jatuh nih? Maksudnya apa nih? Maksudnya apa? Kalau ada orang yang jatuh, sakit, gimana dong? Gak bisa bayar hutang puasa dong. Aduh, Ustaz Syam jangan gitu dong. Ustaz Syam tuh masih muda, anak masih kecil-kecil. Masa udah mau mengakhiri hidup? Enggak, masalahnya Ustaz Sam masih muda. Mulai kok udah keropos gini. Ustaz, jatuhnya harusnya palanya bentur ini. Jangan dong, subhanallah. Udah deh jamaah nih, Ada ya. orang Buat yang jamaah sehat. yang di rumah yang suka menggampang-gampangkan segala sesuatu, bayar video aja, nonton nih. Setelah ini kita lanjutin lagi ya. Lanjut. Jangan pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Coba ulang lagi, anak masih kecil.